Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun kita berada, dalam satu karangan buku yang luar biasa, karangan daripada Imam Ibnu Abi Dunya, di dalam satu subjudul buku beliau menulis tentang Al-Faraj Ba'da Syiddah. Lebih kurang dapat kita maknai sebagai di setiap kali mendapatkan kesulitan maka akan datang kemudahan. Hal ini selaras dengan firman Allah, Inna ma'al usri yusra. Di setiap kali sesungguhnya ketika kita mendapatkan kesulitan, maka di situ pun akan datang solusi dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin banyak masalah yang kita dapatkan, yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka yakinlah sebenarnya pertolongan itu semakin dekat. Sebagaimana kita berkeyakinan, setiap kali kita merasakan puncaknya malam merupakan puncak yang paling berat untuk manusia membuka matanya, tapi yakinlah setelah itu tak lama kemudian fajar akan datang. Intinya adalah setiap kali ketika kepala kita merasakan bahwa beban ini sudah semakin berat, maka yakinlah pertolongan itu akan segera datang. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami juga pernah mendengar bahwasanya kapan Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus melihat dan melirik hambanya, maka ada sebahagian ulama mengatakan tatkala ketika dia sudah mengalami ke puncak dari banyak masalah yang dia dapati, sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang ingin melihat dia, bagaimana ia berproses, bagaimana dia kemudian menyingkapi setiap kali masalah itu datang di dalam dirinya. Maka untuk kemudian mempermudah kita melewati fase-fase yang mungkin dalam keadaan kita hidup dalam makna sulit, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin dengan istighfar itu kita semakin tahu bahwasanya yang hanya bisa memberikan maslahah, mudarat, manfaat ataupun keburukan pada setiap hamba itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga selaras dengan sebagaimana kita melakukan ibadah solat. Bukankah kita di dalam solat pernah membaca doa iftitah, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, solatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi ta'ala, aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di akhir daripada ibadah solat yang kita kerjakan, kita kemudian bersyahadat kepada Allah dengan menunjukkan telunjuk, dan mata kita melihat telunjuk itu sebagai ekspresi kita bahwa kita meyakini bahwa yang maha besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan mudarat dan maslahah kepada kita illallah, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selain daripada istighfar, memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi asqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita balik kalimatnya, maka sungguh orang yang sama sekali tidak memiliki kemuliaan di dalam hidupnya adalah orang yang sama sekali tidak pernah memiliki ketakwaan kepada Allah. Maka ketakwaan itu selaras dengan kemuliaan. Barang siapa yang mau menginginkan ketinggian daripada harga diri dan kemuliaan, maka dia harus meninggikan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah mengakui kesalahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus alaihi salam, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Nabiullah Adam alaihi salam, mereka menunjukkan karakter pengakuan kepada Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Mereka mengakui bahwasanya mereka zalim kepada dirinya. Hanya satu saja dari makhluk Allah yang tak pernah mengakui kesalahannya di hadapan Allah, dialah yang disebut dengan iblis laknatullah alaih. Bukan hanya mereka dihinakan karena tidak mau sujud kepada Adam, tapi syarat daripada kesalahan mereka yang fatal, yang vital yang mereka rasakan adalah tatkala ketika mereka tidak mengakui kesalahannya. Maka kita sebagai hamba Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang selaras dengan hadis Nabi, setiap bani Adam pasti akan bersalah. Maka kita tidak pernah merasa bangga, tidak pernah merasa bahwa ibadah kita sudah sempurna, tidak pernah merasa bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang kamil, tapi kita justru mengakui
bahwa kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, perbanyaklah doa agar kemudian Allah memberikan atau menyegerakan kemudahan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita, baik dalam setiap kali dalam hidup kita maupun di masa sulit saat ini, di masa pandemi ini. Mudah-mudahan Allah cucurkan rahmat, hidayah kepada kita sehingga kita betul-betul ditolong oleh Allah dalam kehidupan dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.